Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Najwa Aditya dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Sebelumnya mohon izin untuk mewawancari Ibu terkait masalah kesehatan dan kebijakan kesehatan untuk memenuhi tugas mata kuliah advokasi kesehatan. Ya boleh. Apakah Ibu berkenan? Boleh enggak? Baik, maka saya akan mulai ya Bu sesi wawancaranya. Boleh Ibu perkenalkan nama lengkap dan jabatannya saat ini? Nama saya Dr. Gigi Titin Hajari. Saya di sini di Puskesmas Ciberem sebagai Kepala Puskesmas. Mungkin Ibu boleh diceritakan latar belakang pendidikan dan perjalanan karirnya Ibu bisa menjadi Kepala Puskesmas Ciberem ini. Profesi saya Dr. Gigi. Saya dulu kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran di Bandung. Setelah lulus saya diterima PTT di Kabupaten Tasikmalaya. Itu di Kecamatan Menunjaya. Nah, kemudian pindah lagi sempat ke Cineam, terus ke Taraju. Nah, kemudian keterima PNS di Kota Tasik. Nah, ditempatkan pertama kali itu di Cigereng. Tahu Puskesmas Cigereng? Nah, pas Cigereng, kemudian pindah ke Puskesmas Ciberem, tapi waktu itu belum jadi kepala puskesmas ya, masih sebagai dokter gigi. Nah, dipindahkan lagi ke Cipedes. Nah, balik lagi ke Ciberem, nah baru tahun 2009 lah, 2014 saya ya, sebagai kepala puskesmas Ciberem. Itu udah lama ya Bu? Lumayan, hampir 10 tahunan ya lebih. Baik Bu, Ibu ngomong-ngomong terkait kesehatannya nih Bu, boleh diceritakan permasalahan kesehatan secara umum di wilayah kerja Puskesmas Ciberem ini apa aja ya Bu? Ya. Permasalahan kesehatan ya. Permasalahan kesehatan penyakit yang banyak di Puskesmas itu terdiri dari ada yang penyakit banyak yang penyakit menular seperti TB paru, diare, ispan, kemudian ada penyakit menularnya juga tadi penyakit menular ya, salah, mohon maaf, tadi penyakit menular kayak diare, TB paru, ispa. Kemudian yang penyakit menularnya, penyakit tidak menularnya hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker banyak sekarang lumayan ya, termasuk mulai ketemu gitu banyak kasusnya untuk kanker. Jadi permasalahan kesehatan mungkin yang ada di wilayah Puskesmas Ciberem itu terdiri dari penyakit menular dan tidak menular. Itu Ibu paling banyaknya di lansia kayak di remaja gitu? Kalau dilihat dari jumlah penyakit kasus sih ratanya nggak terlalu mencolok ya kalau dari usia gitu. Rata nggak terlalu nggak ada penyakit. Mungkin untuk penyakit yang tidak menular yaitu lebih ke lansia banyak gitu. Ya. Lalu Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut, program apa saja itu yang sedang dijalankan secara rutin oleh Puskesmas? Kalau untuk program, sebetulnya semua kita untuk program itu kan banyak ya, ada program pokok Puskesmas, ada program pengembangan. Kalau program pokok Puskesmas itu terdiri dari program promosi kesehatan, program kesehatan ibu anak, program kesehatan lingkungan, program gizi, program surveillance, epidemiologi, itu program penyakit menular, sama program pengobatan umum. Itu program penyakit pokoknya, program pokoknya. Setelah itu ada program pengembangan juga banyak ya, ada program mata, program gigi dan mulut. Sekarang itu hampir semua dan lain sebagainya ya, hampir semua penyakit itu ada programnya, ada program-programnya gitu. Nah, kemudian untuk upaya penanggulangannya kita mengacu pada upaya penanggulangan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Lalu Ibu bagaimana tanggapan masyarakat itu Bu terkait program yang sedang dijalankan oleh Puskesmas itu? Alhamdulillah bagus sih, mau menerima walaupun kadang-kadang memang sulit ya untuk istilahnya tidak semua ya bukan tidak menerima, kadang-kadang misalnya kayak kita mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sementara mereka sebetulnya tahu gitu ya
walaupun kita sosialisasi mereka menerima, mengetahui, tapi mungkin untuk membiasakan itu sulit gitu ya. Kayak misalnya kebiasaan merokok kan, saya yakin lah masyarakat tahu lah apa bahaya merokok, cuma kan tetap saja dilakukan ya. Nah kayak ini hal yang kecil, buang sampah pada tempatnya, itu kan sudah digaung-gaungkan dari mulai kita TK juga kan. Kalau buang sampah sudah diajarkan, kalian sudah diajarkan misalnya kalau buang sampah harus pada tempatnya, tapi kenyataannya ya begitulah ya. Gitu susah jadi untuk menanamkan kebiasaan baik pada masyarakat gitu. Nah kadang-kadang kita sebagai tenaga kesehatan tidak boleh menyerah ya, tidak boleh cepat terus-terusan gitu ya menyampaikan, mempromosikan hal-hal yang baik tentang kesehatan. Contohnya tadi seperti PHBS itu bagaimana cara kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Ibu nih dalam pelaksanaannya tantangan atau hambatan yang biasanya muncul itu apa aja ya? Tantangan ya banyak sih tantangan, hambatan ya. Ada yang dari manusianya, misalnya sulitnya kita mempromosikan kesehatan itu ke masyarakat. Kadang-kadang walaupun masyarakatnya mengetahui tapi menanamkan kebiasaan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat itu sulit, walaupun kita sudah berkali-kali sosialisasi ataupun penyuluhan, tapi kenyataannya memang sulit sekali untuk merubah kebiasaan masyarakat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian hambatan selanjutnya, hambatan yang dari sarana dan prasarana juga ada kan, dari anggaran juga bisa gitu, pada misalnya kekurangan sarana prasarana, tapi itu biasanya kita ajukan ke dinas kesehatan kalau kita merasa ada yang kurang gitu. Itu kemudian hambatan dari segi SDM-nya sendiri. Nah itu dari SDM sendiri hambatannya ya kita masih kekurangan SDM. Nah gitu itu dirasakan gitu. Apalagi kalau Puskesmas Ciberem itu kan sebetulnya puskesmas dengan rawat inap, tetapi karena petugasnya SDM-nya tidak memadai, akhirnya rawat inapnya tidak kurang berjalan dengan maksimal kan. Itu salah satu hambatannya seperti itu ya. Oke, baik. Lalu Ibu sebagai kepala puskesmas, langkah apa saja yang Ibu lakukan untuk merumuskan kebijakan kesehatan? Langkah-langkahnya saya ya merumuskan perencanaan, tentunya perencanaan program. Kemudian setelah perencanaan itu dibuat ya, kita lakukan upaya pelaksanaannya. Kemudian nanti setelah dilaksanakan kita adakan evaluasi untuk melihat sejauh mana program itu bisa dilaksanakan untuk bisa supaya kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Nah Ibu, apabila ada masyarakat nih yang ingin menyampaikan masukan atau keluhannya, itu jalurnya bagaimana ya Bu? Apakah bisa langsung ke puskesmas atau ada mekanisme tertentu? Boleh langsung ke puskesmas atau boleh lewat telepon, WA atau media sosial lainnya. Nah sekarang itu kan zamannya lebih terbuka ya. Media sosial itu mudah sekali untuk diakses. Nah untuk secara atau untuk menyampaikan keluhan pelanggan secara manual itu juga bisa. Jadi kita di puskesmas itu sudah menyediakan kotak saran dan juga tempat untuk menulis keluhan pelanggan apabila ada masyarakat yang ingin menyampaikan keluhannya. Kemudian atau bisa juga lewat media telepon, WA, media sosial, Instagram, kita juga punya Instagramnya, Facebook, atau lewat Google, Google juga bisa. Jadi semuanya bisa dilakukan dan kita punya tim keluhan pelanggan yang nantinya akan melaksanakan pengelolaan untuk keluhan pelanggan tersebut. Nanti kalau dari keluhan pelanggan yang sudah yang datang itu nanti akan dikelola oleh tim, akan dicari solusinya tentu saja dengan koordinasi dengan unit terkait yang mendapatkan keluhan tersebut. Lalu Ibu, apakah ada harapan Ibu untuk masyarakat Ciberem dan puskesmas ke depannya?
Ya mudah-mudahan harapan saya puskesmas bisa lebih maju tentunya ya. Terus sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, bisa lebih optimal lagi. Kemudian harapan kepada masyarakat, mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa lebih mengerti, lebih memahami bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau selama ini mungkin mereka masih berpikir kalau sakit itu diobati gitu ya, tapi sebetulnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mencegah dulu sebelum penyakit itu datang. Jadi kalau dengan berperilaku hidup bersih sehat itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, baik Ibu, saya rasa cukup sampai di sini ya Bu sesi wawancaranya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya, dan mohon maaf bila selama wawancara ada kata atau sikap yang kurang berkenan Ibu. Sekian Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama, terima kasih ya.